Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Maruya Sitorus, NPM 220826020. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya dengan blok kardiologi yang berjudul CHF. Yang pertama, kita mulai dari definisi. Definisi dari gagal jantung ini, dia adalah sindrom klinis yang ditandai dengan gejala khas, misalnya dyspnea, pembengkakan pergelangan kaki, kelelahan, dan mungkin disertai dengan tanda-tanda misalnya peningkatan vena jugularis, edema perifer, dan bisa kresek paru. Kemudian dia juga bisa disebabkan oleh kelainan jantung struktural ataupun fungsional yang menyebabkan berkurangnya curah jantung atau peningkatan tekanan intrakardiak saat istirahat ataupun selama stres. Kemudian gagal jantung ini dia hadir hanya ketika gejala yang jelas. Kalau misalnya gejalanya itu belum jelas, dia mengarah ke gagal jantung, dia belum bisa ataupun tanda-tandanya salah satu dia belum ada, kita juga belum bisa menegakkan diagnosisnya kalau misalnya itu dia gagal jantung. Kemudian masuk ke etiologi. Etiologi dari gagal jantung ini sendiri, dia bisa karena meningkatnya beban awal karena regurgitasi aorta dan adanya cacat septum ventricle. Kemudian juga bisa karena meningkatnya beban akhir karena stenosis aorta serta hipertensi sistemik. Kemudian dia juga bisa karena penurunan kontraktibilitas miokardium karena infak miokard ataupun kardiomiopati. Kemudian masuk ke klasifikasi dari gagal jantung ini sendiri, dia saya mengambilkan dua pendapat, yaitu berdasarkan dari American Heart Association dan The New York Heart Association. Yang pertama itu dia berdasarkan American Heart Association, yaitu dia ada stage A, stage B, stage C, dan stage D. Yang stage A ini sendiri, yaitu merupakan klasifikasi di mana pasien itu dia mempunyai risiko tinggi, tetapi belum ditemukannya kerusakan jantung atau kerusakan struktural pada jantung serta tanpa adanya tanda dan gejala. Biasanya dia asimptom gitu. Pasien ini dia didiagnosis gagal jantung stage A, dia umumnya terjadi pada pasien dengan hipertensi, penyakit jantung koroner, DM, ataupun pasien yang mengalami keracunan pada jantungnya atau kardiotoksin. Kemudian yang stage B itu dia pasiennya itu dikatakan mengalami gagal jantung stage B apabila ditemukannya adanya kerusakan struktural pada jantung, tetapi dia tanpa menunjukkan tanda dari gejala gagal jantung tersebut. Kemudian yang stage B ini dia pada umumnya itu ditemukan pada pasien dengan infak miokard atau disfungsi sistolik pada ventrikel kiri. Kemudian dia pun itu bisa karena penyakit valvular asimptomatik. Kemudian yang stage C ini, dia itu menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan struktural pada jantung secara bersamaan dengan munculnya gejala sesaat ataupun setelah terjadi kerusakan. Gejala yang timbul dapat berupa napas pendek, lemah, kemudian dia tidak dapat melakukan aktivitas berat. Kemudian yang stage D ini, dia pasien dengan stage D. Pasien ini dia membutuhkan penanganan ataupun intervensi khusus dari gejala dan gejala dapat timbul bahkan pada saat keadaan istirahat gejalanya timbul, serta pasiennya ini perlu dimonitoring secara ketat. Kemudian dia ada berdasarkan The New York Heart Association, yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Yang kelas 1 ini dia dimana pasien ini dia berdasarkan aktivitas dari pasien tersebut. Kalau dia yang misalnya kelas 1, dia aktivitas fisiknya itu tidak dibatasi, tapi melakukan aktivitas fisik secara normal, tidak menyebabkan dyspnea, kelelahan, ataupun palpitasi. Dia itu masih sehat gitu loh, masih sehat. Terus pokoknya aktivitas fisiknya itu dia nggak dibatasi, nggak ada hambatan apa-apa gitu. Terus kalau dia yang kelas 2, dia itu aktivitas fisiknya itu sedikit dibatasi, melakukan aktivitas fisik secara normal bisa, cuman dia menyebabkan kelelahan, dyspnea, kemudian palpitasi, serta angina pectoris. Terus kalau dia yang kelas 3 ini, dia itu aktivitas fisiknya itu sangat dibatasi, di mana dia itu melakukan aktivitas fisik sedikit saja,
mampu menimbulkan gejala yang berat. Misalnya dia sedikit beraktivitas, dia udah menimbulkan sesak napas yang berat, kelelahan yang mudah lelah gitu. Sedikit beraktivitas dia mudah lelah. Terus tuh untuk yang kelas 4-nya itu, dia pasien dengan diagnosis kelas 4 ini tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun, dimana dia udah memang merasakan yang sakit, betul-betul sakit gitu, dia nggak sanggup lagi melakukan aktivitas apapun. Kemudian dia itu bahkan dalam keadaan istirahat mampu menimbulkan gejala yang berat. Misalnya dia saat istirahat aja dia bisa merasakan sesak napas, ataupun dia berbaring ataupun istirahat itu dia bisa lelah gitu, karena dia udah masuk ke kelas keempat. Selanjutnya, kesimpulan dari klasifikasi gagal jantung ini, baik klasifikasi menurut American Heart Association ataupun menurut The New York Heart Association, dia itu memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Klasifikasi menurut American Heart Association ini, dia berfokus pada faktor resiko dan abnormalitas struktural jantung. Sedangkan yang klasifikasi menurut The New York Heart Association ini, dia itu berfokus pada pembatasan aktivitas dan gejala yang ditimbulkan. Yang pada akhirnya kedua macam klasifikasi ini dia itu menentukan seberapa berat gagal jantung yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian untuk diagnosis atau pemeriksaan laboratoriumnya itu kita bisa memeriksa jumlah darah lengkap, urinalisis, elektrolit, serum, dia termasuk pemeriksaan kalsium, magnesium, kemudian blood urea nitrogen, kreatin serum, glukosa, profil lipid puasa, tes fungsi ginjal dan hati, X-ray dada, elektrokardium atau EKG, dan thyroid stimulating hormone. Kemudian pasien yang dicurigai mengalami gagal jantung ini, dia dapat pula dilakukan pemeriksaan kadar serum natrium peptida. Kemudian yang terakhir, untuk terapinya itu dia itu berdasarkan stage ataupun berdasarkan gejala yang dialami, ataupun berdasarkan dengan faktor aktivitas yang dirasakan gitu. Misalnya kalau dia yang stage A tadi, dia kita hanya memberikan S inhibitor atau ARB doang. Kemudian yang stage B kita memberikan S inhibitor, kemudian ditambah dengan beta blocker. Kemudian yang stage C kita bisa memberikan S inhibitor, beta blocker, diuretik, digoxin, kemudian alternatif lainnya dia ARB, spironolactone, nitrat, dan hidralazin. Kemudian yang stage D ini dia terapi stage A, B, C dengan tambahan infus IP, inotrofik, ataupun digoxin untuk terapi paliatifnya. Untuk terapi paliatif. Kemudian dia untuk yang kelas 1-nya kita berikan S atau ARB, dan bisa juga dengan beta blocker atau propanolol. Kemudian untuk yang kelas 2 kita bisa memberikan S inhibitor atau ARB tadi atau beta blocker, juga bisa ditambah dengan diuretik clove ataupun obatnya itu furosemide. Kemudian yang kelas 3-nya itu kita tambahkan S inhibitor, ARB ataupun beta blocker, kemudian ditambah hidrat dan nitrat. Kemudian kalau dia yang kelas 4, kita kasih S inhibitor, ARB dan beta blocker, kemudian kita tambahkan golongan antagonis aldosteron. Kemudian sekian presentasi dari saya mengenai CHF ataupun gagal jantung kongestif. Di sini ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.